Perkenalkan, nama saya Emily Gabriela Langi dengan NIM 230245157. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang pemodelan dan manajemen model dalam MSS. Semoga penjelasan ini bisa membantu kita memahami peran model dalam mendukung pengambilan keputusan. MSS atau Manajemen Support System adalah sistem yang membantu manajer dalam mengambil keputusan. Inti dari MSS adalah model. Karena model menyederhanakan masalah nyata ke dalam bentuk yang lebih mudah dianalisis. Agar tetap relevan, model harus dikelola dengan baik melalui proses pemilihan, validasi, dan pemeliharaan. Terdapat 3 jenis model utama dalam MSS. Pertama, model statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menemukan pola hubungan antar variabel. Kedua, model finansial yang membantu menyusun laporan serta proyeksi keuangan. Dan yang ketiga, model optimasi yang digunakan untuk mencari solusi terbaik, contohnya melalui linear programming. Model dapat dianalisis secara statis maupun dinamis. Analisis statis memberikan gambaran pada satu waktu tertentu, sedangkan analisis dinamis menggambarkan perubahan sepanjang waktu. Selain itu, model juga digunakan dalam berbagai situasi keputusan, mulai dari kondisi kepastian, risiko dalam probabilitas tertentu, hingga ketidakpastian ketika informasi sangat terbatas. Dalam MSS, model dapat digambarkan menggunakan diagram. Persegi mewakili variabel keputusan, oval mewakili hasil, dan lingkaran mewakili faktor yang tidak dapat dikendalikan. Panah menunjukkan arah pengaruh antar variabel, contohnya jumlah iklan sebagai variabel keputusan dapat mempengaruhi unit terjual dan akhirnya mempengaruhi laba, sementara inflasi sebagai faktor eksternal juga ikut berpengaruh. Salah satu contoh sederhana adalah model laba. Rumusnya adalah 0,5 kali jumlah kali iklan dikali selisih harga dan biaya per unit, lalu dikurangi biaya tetap. Jika harga produk 50, biaya per unit 30, dan biaya tetap 1000. Maka persamaan laba menjadi 10 dikurangi 1000. Dari sini kita tahu bahwa titik impas terjadi ketika jumlah iklan minimal 100 unit. Selanjutnya ada tabel keputusan yang menampilkan alternatif pilihan berdasarkan kondisi ekonomi. Misalnya, saham dapat memberikan return 15% jika ekonomi tumbuh, tetapi rugi 2% jika inflasi, sementara deposito tetap stabil di 6,5%. Tabel seperti ini bisa juga digambarkan dalam bentuk pohon keputusan, sehingga hubungan antar alternatif dan kondisi lebih mudah dipahami secara visual. Linear programming digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dengan optimal. Contoh kasusnya adalah blending problem, di mana kita mencampur dua bahan, alfa dan beta, untuk memproduksi cat dengan standar kualitas tertentu. Setelah diformulasikan, fungsi tujuan adalah meminimalkan biaya dengan syarat brightness minimal 300 dan W minimal 250. Hasil akhirnya campuran optimal adalah 83,3 ounce alfa dan 216,7 ounce beta dengan biaya minimum $63,5 per gram. Simulasi adalah cara untuk meniru kondisi nyata melalui model. Metode ini digunakan jika masalah terlalu kompleks untuk optimasi. Salah satu teknik populer adalah Monte Carlo, yaitu melakukan sampling acak dari distribusi probabilitas, menghitung hasil lalu mengulanginya ribuan kali. Dari sini kita bisa memperkirakan rata-rata, varian, dan
bahkan risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, ada pendekatan heuristik atau aturan praktis yang memberikan solusi cukup baik meskipun tidak selalu optimal. Metode ini cepat, sederhana, dan hemat biaya, meski ada risiko bias. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa pemodelan dan manajemen model adalah inti dari MSS. Dengan berbagai jenis model seperti statistik, finansial, optimasi, simulasi, dan heuristik, manajer dapat membuat keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis data. Terima kasih.